Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia, bersuka cita. Kita masuk bersama lagi, mengikuti bersama, doa bersama dengan tema acara Yesus Jawaban. Kita tetap punya keyakinan dalam setiap pergumulan kita, Yesus adalah jawaban. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara-saudara saya dimanapun berada, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami menyerahkan sepenuhnya acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya acara ini adalah kehendak Tuhan, milik Tuhan. Kami Tuhan bersama-sama walaupun kami berjauhan. Hamba tidak tahu di mana umat-Mu, saudara-saudara hamba-Mu berada. Tapi Tuhan satukan kami, satukan roh kami. Kami akan bersatu di dalam doa, di dalam firman malam hari ini. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tidak dibatasi dengan tempat dimanapun berada. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Mu lewat doa kami bersama. Kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan dan Raja kami.
Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami sembah, kami sembah. Hati kami penuh dengan pujian Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang mengenal hati kami. Tuhan, Engkau yang tahu saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami melangkah, saat kami berkata-kata, bahkan pikiran kami, batin kami, Engkau yang memahami ya Tuhan. Malam ini kami berkata, selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami. Kami rindu setiap saat, setiap waktu selalu berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Amin. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat, amin, kebaikan-Mu, Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh haleluya, haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang sempurna. Kami boleh melihat bahwa pertolongan-Mu, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kadang kami yang tidak setia. Sebab itu Tuhan, selidiki hati kami. Lihatlah kedalaman hati kami, baharui hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Supaya nantinya Engkau selalu mendapati kami umat Tuhan yang setia. Kami percaya kami akan melihat keajaiban firman-Mu. Sebab itu buka mata hati kami untuk memandang keajaiban firman-Mu. Setiap perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan adalah keajaiban. Penuh dengan kuasa, menghidupkan, bahkan memberikan kekekalan dalam hidup kami. Kami akan terima firman-Mu, kami di tempat ini jemaat Tuhan, saudara-saudara hamba-Mu, dimanapun berada, Tuhan urapi berkati. Kami lembutkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Segala gangguan apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Kami punya kebebasan dalam waktu yang singkat ini. Bersama-sama merenungkan, menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera. Kembali kita bersama-sama berbahagia untuk menikmati manna dari sorga, firman yang hidup, firman yang akan memberi kehidupan kepada kita. Sementara kita hidup di tengah dunia yang fana ini, dan firman ini jugalah yang akan memberikan kekekalan dalam hidup kita. Hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita buka ayat saudara di dalam Mazmur 139. Saya pernah menyampaikan ini, tapi ada hal-hal yang indah kita bersama-sama menikmati firman ini ya. Mazmur 139, dan kita akan lihat mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ya. Di dalam Mazmur, kitab Mazmur Daud ya, 139 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, seperti pujian tadi ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Daud mengungkapkan ini bukan sebuah ungkapan saja, tetapi ini adalah pengalaman hidupnya, dan ini juga adalah ilhaman Roh Kudus sehingga menjadi perkataan-perkataan firman yang saya juga percaya kalau Daud alami, dan ini tercatat sebagai firman Tuhan. Tuhan juga mau apa yang dialami oleh Daud kita juga alami. Kalau Bapak Ibu lihat, saudara-saudaraku melihat ayatnya yang ke-6 itu, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-5, bagaimana cara Tuhan menolong Daud. Bagaimana cara Tuhan menolong, melindungi kita. Saudara, di ayatnya yang kedua berkata begini, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, Engkau mengetahui kalau aku berdiri atau duduk. Kalau kita lihat saudara di dalam ayatnya yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saudara, Daud mengungkapkan ini ketika dia sudah berumur dewasa. Saudara, dia luar biasa mengalami keajaiban Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Dan Daud menyadari betapa Tuhan sangat saudara memperhatikan Daud saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia berjalan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan melindungi dia. Bahkan Daud berkata di ayatnya yang ke-15 ayat 16, bahkan Tuhan sudah melihat Daud sebelum bakal jadi anak. Sejak ada di dalam kandungan, Tuhan sudah memantau, Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan sudah mengawasi, berjaga-jaga, melindungi sejak Daud ada di dalam kandungan. Dan kemudian dia lahir dan dia tumbuh menjadi besar, dan Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Itu pun tetap Tuhan lakukan, Bapak Ibu. Saya kira
Saya berharap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita ini menguatkan kita. Saudara, kalau kita sampai saat ini, saudara, dan ternyata sejak dalam kandungan Tuhan sudah berjaga-jaga untuk kita. Tuhan sudah melindungi kita, Dia mengawasi kita. Saudara, saya berharap kita bersama-sama punya keyakinan sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hal yang sama Tuhan tetap akan lakukan. Saat engkau duduk, Dia perhatikan. Saat engkau berdiri, Dia memantau, memeriksa, berjaga-jaga. Saat engkau berjalan, bahkan kita perhatikan ayatnya yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, saudara. Engkau mengurung aku. Tuhan tidak ingin kita jatuh, kita terpeleset, kita diganggu oleh siapapun. Dia mengurung kita. Bahkan bukan hanya dari depan, dari belakang. Firman Tuhan berkata, bahkan dari atas tangan Tuhan terulur dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Dia juga melindungi kita dari atas. Ini perlindungan Tuhan yang ajaib. Sehingga kemudian Daud berkata, terlalu ajaib pengetahuan ini. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu besar kasih Tuhan. Terlalu besar perhatian Tuhan dalam hidup kita. Saya berharap kita mengimani ini. Dan kalau kita percaya firman ini juga berlaku bagi kita. Saya percaya, saya kira jemaat Tuhan, saudara-saudara saya, dalam keadaan apapun engkau saat ini, engkau tidak ada dalam ketakutan. Saudara, tetapi memang ada hal yang Tuhan kehendaki. Sebelum Dia, saudara, mengadakan, menyatakan perlindungannya yang ajaib yang kita tidak bisa selami. Di ayat 1 berkata begini, Tuhan mau, ada kehendak Tuhan yang begitu jelas dan Dia rindu kita lakukan. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu, Yesaya berkata Tuhan, saudara, memeriksa, mengenal batin kita atau hati nurani kita. Sehingga di ayatnya yang ke-23 dan 24, Daud seringkali berkata begini kepada Tuhan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan sempurna banget. Dia tetap setia, melindungi, menyertai dan tidak ada kesalahan di hadapan Dia, di dalam Tuhan. Tetapi kadangkala kita salah. Bukan perkataan, bukan perbuatan, tapi kadang hati. Yang perlu kita mohonkan kepada Tuhan malam ini, selidiki hati, selidiki batin. Bapak Ibu, sampai kedalaman batin Tuhan tahu kita. Dan Dia mau, Dia memeriksa batin kita. Dan firmanlah yang kita minta, mohon belas kasihan Tuhan. Firman memeriksa hati kita. Bapak Ibu, Saul pernah berkata, kalau kita lihat, saudara, di dalam kisah para rasul pasal 24 ayat 16, Paulus juga berkata begini, aku sudah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yang Tuhan mau hati yang murni, hati nurani yang murni. Sudah, bukan hanya perkataan, bukan hanya sekedar perbuatan, saudara, bahkan sampai kedalaman hati nurani yang murni. Saudara, Bapak Ibu tahu, Paulus juga berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-9. Saudara, saya kalimatkan ini, di dalam hati nurani yang murni itu ada rahasia iman yang tulus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita, saudara, berkata kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan selidiki hati, dan Tuhan membaharui batin kita, saudara, dan kemudian hati kita menjadi hati yang tulus, hati nurani yang murni. Di dalam hati seperti ini ada rahasia atau muncul iman yang tulus. Saudara, Amsal pasal 3 ayat 5, Salomo berkata, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertianmu. Saudara, saat pikiranmu, hatimu jauh dari firman, engkau coba menjauh dari Tuhan, saudara, engkau coba menghadapi setiap persoalan dengan pikiran
dengan kekuatan kita. Saudara, kita tidak mampu, dan Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu. Saya sampaikan pada waktu yang lalu, pikiran kita ini harus dikuasai oleh firman. Sampai hati kita, batin kita, saudara, harus tertulis firman di dalamnya. Sehingga segala, saudara, pikiran si jahat yang coba membuat kita mengandalkan kekuatan manusia di hari-hari ini, semua dijauhkan dalam hidup kita. Tuhan, selidiki hati, katakan kepada Tuhan. Pak Daud berkata, saya bacakan lagi. Ya, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki hatiku. Tuhan mau pikiran kita ini dikuasai, diubah oleh firman. Hati kita, percayalah, di dalam hati nurani yang murni terkandung ada rahasia iman yang tulus, iman yang kuat. Saudara, Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4, pasal 5, saudara, kita mampu mengalahkan dunia dengan iman. Kita akan bisa mengalahkan dunia, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan keadaan dunia yang begitu menakutkan dengan iman. Iman yang apa? Iman yang tulus, iman yang keluar dari hati nurani yang murni. Bapak Ibu dengan Tuhan yang tahu, saat engkau berdoa, saat engkau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apakah engkau beribadah dengan hati nurani yang murni? Apakah engkau sudah hidup di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang murni? Di hadapan manusia, saat engkau berkata kepada sesamamu, aku mengasihi, apakah engkau mengasihi dia dengan hati nurani yang murni? Saat engkau disakiti dan engkau berkata kepada orang yang menyakitimu, aku mengampuni, apakah engkau sudah mengampuni dia dengan hati nurani yang murni? Saat engkau bekerja dan itu berurusan dengan orang di kantor, apakah engkau bekerja dengan kejujuran, dengan hati nurani yang murni? Hiduplah di hadapan Tuhan dengan hati yang nurani yang murni, dan di hadapan manusia dengan hati nurani yang murni. Di dalam hati itu, Bapak Ibu, terkandung ada rahasia iman yang tulus, yang mampu mengalahkan dunia. Coba kita lihat ayatnya yang terakhir. Satu contoh yang luar biasa. 1 Samuel pasal 30. Di dalam 1 Samuel pasal 30. Kita lihat ayat ini berkata begini. Dan Daud sangat terjepit. Jadi Bapak Ibu, Daud dengan orang-orangnya kehilangan istri dan anak-anak. Siklak dibakar tempat Daud dan orang-orangnya, istri, anak-anak mereka disandra. Semuanya habis hancur. Dan mereka menangis, saudara. Kalau kita lihat ayat 4, 1 Samuel pasal 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Satu persoalan yang begitu berat. Saudara, bahkan luar biasa di ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Dia sudah di tengah-tengah rakyat yang memegang batu dan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan apa yang Daud lakukan. Dia menggunakan apa untuk menghadapi situasi seperti itu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Iman seperti apa yang Daud miliki? Iman yang tulus, yang keluar dari hati nurani yang murni. Saat dalam keadaan seperti itu, dia tetap hidup murni di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saat dalam keadaan begitu, teman-temannya akan melempari dia dengan waktu, dia tetap hidup di hadapan mereka dengan hati nurani yang murni. Dan keluarlah iman yang tulus. Ini adalah rahasia iman di dalam hati nurani seperti itu, tapi kemudian keluar dalam situasi seperti itu. Dan iman ini luar biasa, membuat Daud semakin kuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengatasinya dan dia terlepas dari situasi ini. Anak-anak, istri, semua yang dirampas, disandra, diselamatkan oleh Tuhan. Kita butuh iman seperti ini Bapak Ibu, iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh, iman yang tulus, iman yang keluar dari hati nurani yang
murni. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Dia akan memperhatikan kita saat engkau duduk. Dia akan memperhatikan engkau saat engkau berdiri. Dia mengawasi saat engkau berjalan, melangkah. Kita tidak mungkin hanya tinggal di rumah saja. Engkau akan bekerja, engkau akan ibadah. Tetapi ketika engkau melangkah, Tuhan akan mengawasi. Dan Dia berkata, dari depan, dari belakang, aku mengurung engkau. Dan tanganku dari atas terulur, menjamah, memberkati, melindungi engkau. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan Dia sudah lakukan Bapak Ibu. Sebelum engkau ada di dalam kandungan. Sebelum bakal jadi anak. Tuhan sudah perhatikan kita. Sudah lihat dan mengawasi kita. Saya berharap, saya percaya Bapak Ibu dikuatkan dengan firman ini. Firman ini akan menghidupkan, menguatkan, memampukan kita melewati situasi yang sulit. Percaya kita pasti menang. Kita umur panjang, kita pasti sehat, kita pasti sembuh. Saudara, sampai selama-lamanya Tuhan tetap akan melindungi kita. Kita akan mampu melewati situasi yang sulit hari-hari ini. Tetapi hiduplah di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan milikilah iman yang sungguh, iman yang tulus, iman yang teguh. Tuhan memberkati kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan kepada Tuhan malam, selidiki aku. Biarlah Tuhan menyelidiki kita dengan firman-Nya, menyelidiki pikiranmu, hatimu, batinmu. Apakah engkau sungguh-sungguh dengan hati nurani yang murni, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup benar di hadapan Tuhan? Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, imani bahwa Dialah jawaban. Hanya Yesuslah jawaban satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya jawaban atas setiap pergumulanmu. Yesus jawaban dalam hidupku. Haleluya. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh juru selamatku. Oh haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Harapanku. Bapa, hamba percaya Engkau mengenal, Engkau mengerti, Engkau melihat, Engkau memperhatikan, mengawasi jemaat Tuhan, saudara-saudara hamba-Mu dimanapun mereka berada, saat mereka duduk, saat mereka berdiri, saat mereka berjalan, saat mereka beraktivitas, bahkan saat mereka sedang berbaring. Dalam nama Yesus Engkau mengawasi Tuhan. Kami imani janji firman-Mu, dari depan, dari belakang Engkau mengurung kami. Tangan Tuhan dari atas terulur di atas kepala umat-Mu,
melindungi dan memberkati. Amen. Sebab itu kami punya keyakinan yang teguh. Jika ada jemaat Tuhan yang lemah, saudara-saudara hambamu yang lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Yang bimbang diteguhkan oleh Tuhan. Amen. Yang kehilangan harapan diberi pengharapan. Kehilangan sukacita, bersukacita. Semangat di dalam Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan jamah umat Tuhan melewati hari-hari ini. Hari-hari yang sulit ini dengan iman. Dengan penuh semangat, penuh harapan, penuh sukacita. Ya, Yesus. Kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Amen. Sebab itu kami yakin dalam nama Yesus, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Dalam nama Disembuhkan. Kami berdoa Tuhan. Untuk Om David, Tuhan Pak David dijamah disembuhkan Amen. dalam nama Yesus. Dalam nama. Kami berdoa juga Tuhan untuk Theophilus dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus. Amen. Pak Eko dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kesembuhan mujizat Tuhan terjadi. Amen. Kami percaya kalau Tuhan sudah mengawasi kami sejak dalam kandungan. Sampai saat ini kami percaya sampai selama-lamanya. Semua kami umur panjang. Amen. Tetap di dalam pengawasan perlindungan Tuhan. Amen. Kami berdoa untuk daerah di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk Taruna Wage. Tuhan berkati. Bebaskan daerah kami dari virus Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia menjadi zona hijau. Amen. Di dalam nama Yesus. Dalam. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik. Kami hanya berdoa dengan tulus, dengan hati nurani yang murni. Oh, Yesus. Tuhan tolong, Tuhan mendengar, menjawab doa kami. Amen. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun berada. Ini doa kami akhiri. Tuhan doa bersama Yesus jawaban malam ini. Kiranya segala berkat yang dari surga, kesehatan, kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pertolongan, perlindungan dari Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus menjadi bagian setiap jemaat Tuhan. Kami semua, saudara-saudara hamba dimanapun, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Umatmu sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di acara rohani selanjutnya.